Abdul Muis lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1886 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah sosok dengan julukan Sultan Penghulu, di mana gelar tersebut diperoleh dari orang tuanya, yang juga masih menjadi keluarga Minang yang berpengaruh. Ayahnya, dari Minangkabau, adalah Datuk Tumangkuang Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman adalah tokoh masyarakat, seperti Demang Sungai Por, yang menentang keras Belanda. Meskipun ibunya berasal dari Jawa, dia adalah seorang wanita dengan keterampilan seni bela diri. Seperti pemuda Minangkabau, Abdul masih memiliki jiwa petualang dan backpacking. Abdul Muis memulai studinya di European Law School atau European Stock School (ELS). Kemudian Abdul Muis berhasil lulus sekolah kedokteran di Stovia di Batavia, namun tidak lulus karena sakit. Kemudian Abdul Muis bekerja sebagai jurnalis. Pada tahun 1905, ia diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah India. Di Perth, ia juga bertemu dengan Haji Agus Selim, dan bergabung dengan majalah Neraca, yang dikelola oleh Agus Selim. Abdul Muis memulai karirnya sebagai penulis di Departemen Onderwijs di Eridiens, dengan bantuan Mr. Abendanon, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun, pengangkatannya itu tidak disukai oleh pegawai Belanda lainnya, yang pada waktu menjadi karyawan di perusahaan medai tersebut. Setelah 2,5 tahun di departemen tersebut, ia keluar untuk menjadi jurnalis di Bandung. Pada tahun 1905, ia diterima di Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia. Dia kemudian menjadi mantri konstan, dan sekali lagi menjadi reporter untuk surat kabar Belanda Preanger Bode, dan majalah Neraca yang dipimpin oleh Haji Agus Salem. Pada tahun 1913, ia bergabung dengan Serikat Islam, dan menjadi Pimret di Harian Kaum Muda. Setahun kemudian, melalui Dewan Aborigin yang ia dirikan, bersama dengan Ki Hajar Dewantara, Abdul Muis menentang rencana pemerintah Belanda. Untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda Vis di Perancis. Pada tahun 1917, ia ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke Belanda, sebagai utusan dari Serikat Islam, untuk menerbitkan Komisi Lisan Independen. Dalam kunjungannya, ia juga mendesak Belanda untuk mendirikan Hoop Technical School, Institut Teknologi Bandung,
ITB di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muis ditunjuk agar menjadi anggota Volksraad, perwakilan dari Pusat Lingkaran Islam. Pada bulan Juni tahun 1919, seorang pemimpin Belanda dibunuh di Tuli-Tuli, Sulawesi Utara, setelah menyampaikan pidato di sana. Abdul Muis dituduh menghasut orang untuk menolak kerja paksa, yang berujung pada pembunuhan itu. Untuk ini, dia dituduh dan dipenjara. Selain berpidato, ia juga telah menaklukkan berbagai media cetak. Abdul Muis, yang menulis untuk surat kabar Belanda The Express, menuduh seorang Belanda menghina penduduk setempat. Pada tahun 1920, ia terpilih sebagai Ketua Dewan Direksi Serikat Pekerja Hipotek. Setahun kemudian, ia memimpin pemogokan buruh di Yogyakarta. Dan pada tahun 1923, ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana, ia mengajak tokoh adat untuk merenungkan pajak yang mempengaruhi masyarakat Minangkabau. Sebagai hasil dari pekerjaan ini, ia dikeluarkan dari politik. Selain itu, ia dituduh memiliki paspor yang menghalanginya untuk keluar masuk Jawa di Sumatera Barat. Ia kemudian diasingkan ke Garut di Jawa Barat. Di kota inilah, ia menyelesaikan novelnya yang terkenal dengan judul Salah Asuhan. Pada tahun 1926, ia terpilih menjadi anggota pemerintah Garut. 6 tahun kemudian, ia diangkat menjadi bupati. Jabatan ini dipegangnya hingga Jepang masuk ke Indonesia 1942. Setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan, yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Penulis, tentara, dan jurnalis itu meninggal di Bandung pada tanggal 17 Juni tahun 1959. Dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan Cikutra di Bandung. Ia meninggalkan 2 istri dan 13 anak dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Abdul Muis adalah lulusan Sekolah Rendah Eropa, European Language School, atau disingkat ELS.